Rasa lelah dan stres sering hadir di kehidupan sehari-hari hingga membuat masyarakat modern saat ini menggunakan aromaterapi untuk pertolongan instan. Beragam jenis aromaterapi dari essential oil hingga aromaterapi dalam bentuk padat seperti lilin. Bahkan aromaterapi juga kerap digunakan sebagai minyak untuk terapi pemijatan tubuh. Selain memberikan aroma yang memikat, aromaterapi juga dikenal memiliki segudang manfaat untuk keluhan penyakit. Aromaterapi tak hanya bisa mengurangi stres saja, melainkan sering membuat para penikmatnya terbuai dengan aroma yang ditawarkan hingga digunakan secara terus-menerus. Namun benarkah aromaterapi aman digunakan jangka panjang? Adakah dampak buruk bagi kesehatan kita? Kali ini Hidup Sehat akan menjawabnya bersama dokter di studio hari ini. Pemirsa, emang aromaterapi itu enak banget, bisa merilekskan pikiran dan juga apa ya dokter? Badan juga rileks ya? Bikin nyaman. Kemudian ini kan aromaterapi ya, terapi aroma. Mungkin terapi yang masih begitu awam di masyarakat ya. Apakah bisa bantu kita lebih sehat atau gimana nih? Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Richard Siahaan, dokter herbal. Pagi dok, apa kabar? Pagi dokter. Pagi. Nah dokter, ini dari tadi enak banget nih rasanya nyium-nyium aromaterapi. Tapi dokter, sebelum kita membahas tentang aromaterapi, sebenarnya aromaterapi sendiri ini apa dokter? Nah ini dia ya. Mungkin ya harus tahu semua ya teman-teman di sini juga pemirsa, aromaterapi itu ya seperti dokter Haikal tadi bilang ya, itu dari kata aroma dan terapi sebenarnya. Itu sudah suatu terapi yang sudah ribuan tahun sebenarnya yang terjadi. Asalnya dari mana sebenarnya nih? Iya. Ya dari herbal juga sebenarnya kan. Jadi kalau kita bilang herbal itu kan ada yang cara ekstraksinya itu dengan menggunakan air, alkohol. Nah kalau minyak, kalau aromaterapi ini diambil dari kandungan minyak esensialnya, namanya ekstraksinya dengan cara didestilasi. Nah jadilah namanya minyak aromaterapi seperti ini. Nah minyak aromaterapi ini memang dipakai untuk ya berbagai macam ya, yang ada dua efek sebenarnya ya. Kalau kita bilang efek minyak aromaterapi itu secara sistemik itu ya seperti tadi yang dihirup tadi ya. Enak sekali ya dihirup ya. Betul. Nah, itu efeknya bisa sistemik itu. Nah ada yang efeknya lokal, itu kalau kita oleskan di kulit, di kulit kita, dan itu bisa menyerap masuk ke kulit kita. Itu biasa dipakai di di spa ya, untuk pemijatan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Iya. Dok, tapi apakah benar nih aromaterapi bisa meningkatkan kesehatan fisik dan psikis juga? Oh iya, pastinya. Jadi kalau aromaterapi, apapun itu ya, herbal juga ya, itu memang bertujuan untuk outcome-nya itu wellness ya sebenarnya. Kebugaran sebenarnya ya. Kebugaran itu lebih tinggi dibandingkan dibandingkan tidak sakit. Betul. Bugar kan kalau orang habis sakit kemudian dibilang sehat kan, tidak sakit. Kalau ini di atas sehatnya, bugar. Jadi kita lebih fresh. Kalau misalnya untuk tidur, kita lebih enak tidur ya kan, lebih rileks. Kalau kita ada juga yang bisa untuk menurunkan berat badan loh, Mas. Wow. Ini bagi ibu-ibu nih. Ibu. Jadi kalau kita menghirup, kita akhirnya tidak mau makan sebenarnya, tidak menurunkan nafsu makan kita, khusus yang ya badannya yang sedikit berlebih lah ya, jangan kita bilang obes sih. Dok, ini juga ada yang mengatakan dok ya, kalau aromaterapi dapat membantu penyembuhan sesak nafas. Ini fakta atau mitos? Nah, ini dia. Sesak nafas itu suatu kondisi sakit ya sebenarnya. Jadi ada namanya kondisi akut, ada kondisi yang kita memang untuk mengatasi simptom. Ya, memang sesak nafas itu harusnya kalau kondisi akut, contoh misalnya asma. Nah, nggak mungkin kita lakukan pemberian aromaterapi dong. Ya, kita harus atasin dulu asmanya. Karena aromaterapi tidak serta-merta seperti obat yang vasodilator langsung melakukan vasodilator dari bronkusnya. Nah, itu tidak bisa langsung seperti itu karena dia tidak langsung nempel ke reseptornya kan, seperti itu. Cuman bisa untuk kasus-kasus yang sekarang ini rame nih kan, demam, flu. Nah, itu kalau kita berikan aromaterapi, contohnya kayak peppermint ya kan,
lavender. Nah, itu bisa memberikan efek bronkodilator sebenarnya, tapi efeknya tidak segera. Bronkodilator dan antiinflamasi. Nah, kedua itu sebenarnya ada yang dibilang sebagai antivirus, kayak eukaliptus ya, dibilang antivirus. Antivirusnya itu artinya dia mencegah virusnya itu masuk ke dalam tubuh kita, bukan membunuh virusnya. Paham ya? Ini harus masyarakat harus tahu nih, bukan membunuh virusnya, tapi mencegah virusnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau kita contoh demam, kita berikan ini enak sekali tuh, Dokter Haikal sebenarnya. Ya dokter, tapi ini kalau penggunaan aromaterapi sendiri, kita boleh menghirup aromaterapi itu paling lama berapa lama dokter? Ada nggak sih batasannya? Itu dia. Jadi ada metode pemberian namanya ya. Metode pemberian kita secara inhalasi seperti ini. Jadi inhalasi itu ada dua pemberiannya. Misalnya kita hirup langsung dengan menggunakan apa tuh? Baskom hangat ya. Baskom hangat yang isinya air hangat, kemudian kita teteskan berapa tetes minyak aromaterapi, kemudian kita hirup. Itu kan jelas ya, paling juga 15 menit selesai kan. Nah, kalau yang untuk yang diberikan secara inhalasi ini namanya dilakukan penjenuhan di dalam ruangan. Nah, ini harus maksimal 1 jam. Oh, 1 jam. Ya, jadi 1 jam. Kenapa kita harus berikan 1 jam? Karena ada efek rebound sebenarnya jadinya, efek kebalikannya jadinya. Jadi 1 jam harus kita berikan, kemudian kita stop lagi, kita berikan lagi boleh 1 jam berikutnya apa 2 jam berikutnya boleh. Tapi harus ada kecuali yang essence saja ya. Yeah. Essence itu yang tahu kan, yang kayak parfum itu aroma-aroma saja itu tidak berpengaruh. Nah, ini yang kita bicarakan adalah minyak esensial. Minyak esensial yang murni ya, yang bukan yang campuran dengan alkohol dan sebagainya. Nah, itu. Dok, ini waktu pas awal pandemi dok, ya kan cukup banyak nih masyarakat yang stres ya, sehingga aromaterapi ini sempat menjadi trendsetter di awal pandemi. Nah, katanya aromaterapi ini dapat menghilangkan stres dan membantu meredakan nyeri. Ini fakta atau mitos, dok? Oh, itu fakta. Fakta ya, ini betul ya. Tapi bukan dipikir obat anti nyeri yang seperti kita minum obat langsung hilang ya. Tapi memang itu fakta, memang dia efek aromaterapi ini penelitiannya memang banyak sekali lebih dipakai untuk analgetik namanya. Hipnotik, sedatif ya. Hampir mirip. Jadi kita bilang bukan kita bilang apa hipnotis sedatif kayak obat yang pada umumnya, tapi memang hipnotik yang mirip dengan obat-obat yang ada. Jadi kalau kita gunakan secara rutin, ya kan, itu akan mengurangi rasa pegal kita, stres kita, tidur lebih enak, ya. Contoh lavender nih. Tadi ada pertanyaan tentang lavender. Iya, lavender itu bisa menyebabkan tidur kita lebih pulas. Lebih berkualitas gitu ya, berkualitas dengan lavender. Ya. Dok, ini sebetulnya masyarakat juga ingin tahu dok ya, ketika kita menggunakan aromaterapi, apakah memang langsung dihirup atau cukup ditaruh di ruangan saja sehingga kita merasakan aromanya dari jauh? Nah ya, itu kan saya ceritakan tadi. Jadi ada yang langsung dihirup dengan inhalasi dengan menggunakan tadi baskom yang hangat. Nah, itu bisa kita hirup, kita teteskan berapa minyak esensial murni ya, seperti ini ya. Minyak esensial murni kita teteskan berapa tetes? 3-5 tetes, kemudian kita hirup langsung. Tapi dengan baskom yang hangat ya biasanya ya. Atau dengan cara di seperti ini dijenuhkan. Kalau seperti ini namanya dijenuhkan di dalam ruangan. Jadi uapnya itu dihirup dengan dijenuhkan di dalam ruangan. Ini dihirup namanya. Lalu dok, apakah aroma ini bisa berasal dari, kan tadi ada lavender ada bunga-bungaan kan? Bunga-bunga. Nah, kalau misalnya kayu putih dok, apakah ini termasuk juga aromaterapi? Nah, ini dia. Jadi harus dibedakan nih mas nih. Jadi ada namanya eucalyptus oil, ada kajuput oil. Nah, yang dibilang sebagai minyak kayu putih itu adalah kajuput oil kan? Nah, itu biasanya efeknya ya lebih banyak untuk antiflatulen namanya kan? Yang kita bisa oleskan di dalam efeknya hanya menghangatkan, menghangatkan kan? Kemudian untuk meningkatkan pembuangan usus lah ya, gas ya kan. Nah kalau yang eukaliptus ini yang biasa kita pakai nih, yang untuk apa? Aromaterapi seperti namanya ini. Eucalyptus oil namanya. Itu beda tanamannya, dokter. Beda dari dua tanaman yang beda. Cuman eucalyptus oil itu berasal dari batang dan akar biasanya diambil. Nah kalau yang kajuput itu biasanya dari ranting sama daunnya itu loh. Ranting sama daun kajuput oil, dari pohon kayu putih.
Oke, iya tadi dokter bilang kan katanya kalau misalnya kita menghirup aroma yang lavender itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Itu sebenarnya kenapa sih dok kok aroma lavender ini bisa membuat kita jadi tidurnya lebih nyenyak? Itu efek apanya dokter? Ya itu. Apa karena nyamuknya nggak ada karena lavender? Ya kan, Dok? Kan Bisa lavender juga, bisa Oh, juga, bukan bisa karena juga. lavender. Lavender sekalian dia mengusir nyamuk kan. Nah, saya bilang tadi ada efek sistemik namanya. Efek sistemik itu kan minyak aromaterapi itu kan akan dihirup tuh Ya. melalui penghidup kita. Kemudian masuk ke dalam reseptor penciuman kita namanya. Reseptor penciuman kita disebut sebagai odoran reseptor. Nah, itu masuk ke dalam sistem limbik namanya, limbik system. Nah, akibatnya dia mengeluarkan serotonin di otak kita tadi. Limbik tadi berespon secara neurohormonal ya. Nah, dia mengeluarkan namanya serotonin. Nah, itulah menyebabkan kita efeknya apa? Relax, nyaman, tenang. Nyaman. Tapi nggak semua ini ya. Nggak semua aromaterapi seperti itu, makanya tergantung dari jenis aromaterapinya. Jenis aromaterapinya dan Cuman juga lavender ini sudah punya kok bukti-bukti secara klinis yang sudah diterapkan sebenarnya di Iya. layanan. Nah dokter, ini ada yang penting banget nih dok buat saya Apa dan nih? juga mungkin para perempuan di luar sana. Ini katanya aromaterapi dapat membantu untuk menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Aduh. Penasaran kan pemirsa? Maka dari itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang Oke. satu ini.